What's up guys? Welcome back to Radiance. Nggak kerasa ya, liburan udah mau selesai. Waktunya kita semangat lagi menyambut kelas yang baru. Semangat juga nih buat teman-teman kelas 7 dan kelas 10 yang baru aja ganti warna seragam. Hope you guys can enjoy your new school ya. Sekolahnya boleh aja ganti nih guys. Tapi kalau ibadah minggu tetap di Fajar Pengharapan dong pastinya. So, jangan sampai kelewatan ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 pagi di Pasir Koja 58. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut atau langsung aja scan QR Code yang ada. Selamat memberi! Yuk, siapin hati kita dan juga posisi duduk terbaik kita untuk beribadah. Enjoy the service guys! Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangan ya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello students, welcome to Radiant Student Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Hari ini kita memasuki hari terakhir di masa liburan teman-teman, atau ada juga teman-teman yang masih ada libur 1 minggu lagi. Dan bagi teman-teman yang menunggu masa masuk kuliah, kalian masih punya hari-hari ke depan untuk mempersiapkan masa-masa masuk ke dalam masa perkuliahan. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami jalani. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan terus menuntun kami untuk menjadi lebih bijaksana dan menjalani visi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, bicaralah agar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, ada banyak kisah di Alkitab yang sangat saya sukai. Salah satunya adalah kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan ini agak sulit untuk dijalani karena ayah Yonatan, Raja Saul, membenci Daud dan mau membunuhnya. Kebencian itu muncul karena Raja Saul tahu bahwa Daud diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Bagi Saul sebetulnya harusnya anaknya lah Yonatan yang menjadi raja. Dan bagi Yonatan, anak dari Raja Saul, Daud tetaplah sahabatnya tanpa memandang status dan kedudukannya. Walaupun sebetulnya Daud adalah orang yang akan merebut jabatan atau kedudukan dari Yonatan. Di 1 Samuel 20 ayat 1, di sini Daud mempertanyakan apa salah dirinya, apa salahnya sehingga dia diincar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dikatakan begini, Daud lari dari Nayot di Rama, ia datang kepada Yonatan dan berkata, apa yang telah kulakukan? Apa salahku? Apa dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia mengincar nyawaku. Di sini Daud benar-benar bingung dan dia bertanya pada Yonatan, apa salah saya sama papa kamu sampai papa kamu begitu ingin membunuh saya? Yonatan sebagai anak Raja Saul adalah orang yang berhak menggantikan ayahnya menjadi raja. Sedangkan Daud adalah orang yang ditentukan langsung oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Yonatan tahu hal itu. Dia tahu bahwa dia sebetulnya punya hak untuk tahta itu karena dia anak raja. Tapi dia juga tahu bahwa Tuhan menghendaki hal yang lain. Yonatan mempercayai Daud sepenuhnya. Dia tahu bahwa bukan Daud yang menginginkan tahta. Bukan Daud yang memang haus akan tahta. Tapi Yonatan tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Diceritakan bahwa Yonatan melepaskan senjata di hadapan Daud dan menandakan bahwa ia percaya penuh pada Daud. Dia rela menempatkan dirinya menjadi orang kedua di bawah Daud untuk menaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi Yonatan dan Daud adalah hal yang tertinggi dibandingkan perintah siapapun termasuk perintah raja. Ketika Raja Saul mau mengejar Daud untuk membunuhnya, Yonatan janji kepada Daud bahwa ia akan melindungi Daud. Sebaliknya, Yonatan juga minta agar Daud berjanji untuk melindungi keturunan Yonatan. Janji mereka berdua dilakukan di hadapan Tuhan dan Tuhan sebagai saksi ada di antara mereka berdua. Maka hubungan mereka bukan hanya sekedar persahabatan antar dua manusia, tapi ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Di 1 Samuel 20 ayat 23 dikatakan begini. Ini setelah mereka mengatakan janji mereka. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhanlah saksi di antara aku dan engkau sampai selamanya. Persahabatan mereka berpusat kepada Tuhan. Bukan terhadap kepentingan pribadi atau selama lu nguntungin gue mau temenan lu, bukan. Tapi benar-benar mereka mau untuk dedikasikan hidup mereka untuk satu sama lain. Daud taat pada Tuhan, Yonatan pun taat pada Tuhan. Sehingga ketika mereka taat pada Tuhan, mereka akan semakin dekat satu sama lain. Tuhan ada di antara mereka. Kalau teman-teman lihat ada garisnya di sini. Daud, Tuhan dan Yonatan. Kalau Daud semakin dekat kepada Tuhan dan Yonatan semakin dekat kepada Tuhan, maka mereka berdua akan semakin dekat juga. Tapi kalau Daud menjauh dari Tuhan, Yonatan menjauh dari Tuhan, maka hubungan mereka pun akan semakin renggang. Semakin mereka mendekat kepada Tuhan, maka semakin mereka akan mendekat kepada satu sama lain.
Semakin mereka menjauh dari Tuhan, artinya mereka juga menjauh dari satu sama lain. Ada 3 unsur dalam persahabatan Daud dan Yonatan yang bisa kita pegang untuk menjadi pegangan hidup kita juga. Ada 3 unsur, yaitu yang pertama, Allah sebagai saksi. Ketika mereka membangun persahabatan, ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukan hanya sekedar dia menguntungkan saya, atau kebetulan aja kita punya hobi yang sama, atau kebetulan aja kita punya tugas dan proyek yang sama, maka kita berteman. Bukan, tapi mereka berteman karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah ada kasih. Kasih yang tulus, kasih yang memang rela untuk mementingkan kepentingan teman kita lebih daripada kepentingan diri mereka sendiri. Dan yang ketiga ada pengorbanan. Di tengah-tengah itu ada Allah sebagai saksi, ada kasih, ada pengorbanan. Disitulah ada persahabatan yang sejati. Di mana ada komitmen, disitulah ada hal yang sungguh-sungguh mengeluarkan hasil. Kita bisa belajar dari Daud dan Yonatan bahwa relasi dan persahabatan mereka bukan hanya didasarkan atas kegiatan, bukan hanya berdasarkan hobi atau tugas, tetapi berdasarkan komitmen. Komitmen kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Bayangkan yang satu adalah anak raja, yang satu adalah calon raja. Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang punya segalanya. Dan sebetulnya mereka bisa saja kalau memperebutkan tahta bisa dengan mudah mereka saling menghancurkan. Tapi mereka tahu waktu mereka punya komitmen pada Tuhan, disitulah mereka akan saling menghargai satu sama lain. Waktu kita punya komitmen kepada Tuhan, komitmen yang kuat kepada Tuhan itu akan membuat komitmen kita kepada sesama pun diperkuat. Sebagai seorang pelajar, teman-teman yang saat ini masih bersekolah, kalian sedang bertumbuh, sedang berkembang dalam karakter, kalian perlu untuk belajar bahwa komitmen itulah yang akan membawa kalian maju lebih jauh lagi, naik lebih tinggi lagi, dan komitmen yang membawa kalian tumbuh semakin dewasa, baik secara karakter dan juga secara rohani. Teman-teman, orang baik itu banyak. Di mana-mana, oh iya dia baik, dia baik. Kalau ditanya gimana si ini, ya si ini baik. Teman-teman, orang baik itu banyak. Tetapi orang dengan komitmen itu sulit dicari. So jadilah orang yang memang punya komitmen yang tinggi. Teman-teman, ada satu quotes yang mengatakan, you cannot have involvement without commitment and be effective. Kita nggak bisa memberi hasil yang efektif ketika kita tidak berkomitmen. Kalaupun kita ikutan dalam satu tim, kita menjadi anggota tim, tapi kita tidak komitmen, kita hanya involve saja, maka hasilnya tidak akan efektif. Mungkin kita ada, tapi keberadaan kita tidak akan menjadi sesuatu yang memang sangat berdampak. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, ada sebuah cerita tentang pilot pesawat kamikaze. Pada tahun 1945, saat World War II terjadi, Jepang mengambil keputusan untuk melakukan serangan kamikaze atau serangan bunuh diri untuk menghancurkan kapal perusak milik pasukan sekutu. Para pilot yang mengemudikan pesawat kamikaze ini sudah jelas tugasnya, yaitu menyerang daerah teritori musuh. Ada satu orang pilot yang berhasil selamat setelah bertugas dalam 50 misi kamikaze. Dan dia diwawancarai oleh reporter. Tentu sangat bertentangan jika pilot kamikaze masih hidup setelah 50 kali misi. Maka dia ditanya, loh kok Anda masih bisa hidup setelah 50 kali misi kamikaze? Padahal misi kamikaze sendiri adalah misi bunuh diri untuk menghancurkan musuh dan membela negara. Lalu sang pilot menjawab bahwa ya ia mengambil bagian dalam grup kamikaze tersebut tetapi tidak terlalu berkomitmen. Atau dia setengah hati saja berkomitmen dalam misi tersebut. Dia ikutan tapi dia tidak sepenuh hati berkomitmen. Artinya misi dia gagal. Dia tidak berhasil menyelesaikan misinya. Ketika ia setengah hati, sebetulnya ia sedang tidak berkomitmen sama sekali. Mission was not accomplished. Tentu sebagai seorang pahlawan atau sebagai seorang tentara, mereka tidak akan mau untuk gagal dalam misi. Semuanya punya tugas untuk menyelesaikan misi mereka. Teman-teman, selain cerita pilot kamikaze, ada seorang anak muda bernama Joan of Arc. Dia memulai misinya saat ia berumur 15 tahun. Wah, muda banget ya umur 15 tahun. Dia ini seorang perempuan yang ingin menjadi tentara. Maka waktu dia umur 15 tahun, dia mulai misi pertamanya. Dan waktu ia berusia 17 tahun, ia memimpin 3.000 tentara Perancis dalam peperangan. Bayangkan, umur 17 tahun, perempuan memimpin 3.000 tentara dalam peperangan.
Dia dikenal sebagai tentara wanita yang berkomitmen penuh kepada negaranya, kepada negara Prancis. Di usia 19 tahun, ia diberikan pilihan untuk berganti kewarganegaraan atau kalau dia tidak mau berganti kewarganegaraan, ia akan dibunuh. Gantinya adalah nyawanya. Bayangkan, kira-kira apa ya yang akan dia putuskan? Umur 19, perempuan, masih panjang masa hidupnya. Dan dia ditanya, mau gak kamu lepaskan kewarganegaraan Perancis dan kamu beralih kewarganegaraan kepada kewarganegaraan musuh? Tetapi dia memutuskan untuk tetap setia dan bahkan memberikan nyawanya kepada negaranya daripada selamat tetapi mengkhianati negaranya. Joan of Arc mengatakan begini, everyone gives their life for what they believe. Setiap orang akan rela memberikan nyawanya, hidupnya untuk sesuatu yang ia percayai. One life is all we have and we live it and then it's gone. Hidup itu cuma ada satu, kita hanya punya satu kali kehidupan dan kita menghidupinya, setelah itu hidup itu gone, selesai. Dan dia mengatakan lagi, but to give up what you are and to live without belief is more terrible than dying, even more terrible than dying young. Tetapi kalau kita melepaskan apa yang kita percayai, kalau kita mengorbankan apa yang kita percayai dan hidup tanpa kepercayaan, hidup tanpa belief, itu adalah hal yang paling parah daripada harus mati muda. Dengan kata lain, Joan of Arc memilih lebih baik saya mati dengan satu kepercayaan saya mati karena belief saya daripada saya hidup dan mengorbankan apa yang saya percaya. Kita sering mendengar orang berkata bahwa ya saya mau mengambil komitmen untuk ini, ya saya mau komit untuk itu. Tetapi ia gagal untuk menjalankan komitmen tersebut. Misalnya kita membuat resolusi tahun baru, kita buat goal awal tahun dan mungkin berhasil dijalani sampai Januari, Februari, bagus kalau bisa sampai bulan Maret. Kita buat janji untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga yang mengingkarinya. Teman-teman, setengah hati itu mudah. Kita gampang bilang, ya kita lihat deh kalau bisa iya, kalau enggak juga gak apa-apa. Ketika ada kesempatan, mau nggak kamu belajar untuk komitmen untuk melayani atau komitmen untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau mengajari seseorang untuk belajar. Teman-teman, waktu kita bilang nantilah gampang itu mah atau saya cobain dulu deh kalau nggak bisa saya mundur. Untuk hidup setengah hati itu mudah. Makanya ada banyak orang-orang yang kalau mau daftar nungguin yang lain daftar dulu baru setelah itu dia mendaftarkan diri. Teman-teman, waktu kamu percaya pada sesuatu jangan sampai kita setengah hati. Jika ada orang yang berdampak besar dalam hal apapun itu karena ia berkomitmen sepenuh hati terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Mereka komitmen terhadap nilai-nilai atau value yang mereka percaya dan menghidupinya, hidup di dalamnya, tidak hanya sekedar membicarakannya. Everyone knows, semua orang tahu ya ini value bagus, ini value keren, ya seandainya ada pemimpin seperti ini. Teman-teman, jangan cuma mengharapkan ada pemimpin yang punya value yang bagus, be the one. Jadilah seseorang yang punya value yang kuat sesuai dengan value firman Tuhan. Kak, tapi saya bukan pemimpin. Kata siapa? Semua orang yang percaya Yesus, maka kamu ditakdirkan, dilahirkan untuk memimpin dimanapun kamu berada. Karena Tuhan bilang bahwa kamu bukanlah ekor, melainkan kepala. Teman-teman, orang yang mau belajar untuk berjalan dalam value, they move from wish to lifestyle. Mereka enggak lagi ya I wish, ya saya harap, no. Tapi value mereka dijadikan gaya hidup, dijadikan lifestyle. Bukan cuma ketika mereka sedang dalam pelayanan, sedang dalam tugas sekolah, sedang dalam tugas tertentu. Tapi dalam setiap harinya itu menjadi lifestyle. Mereka berserah kepada Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya agar bisa melakukan komitmen itu. Teman-teman, mau gak kamu berserah kepada Tuhan sepanjang hidupmu untuk mengerjakan komitmen yang memang Tuhan minta untuk kamu lakukan? Nah, menurut Tim Elmore dalam buku yang dia tulis yang berjudul Habitudes, ada beberapa fase yang biasa dialami oleh seseorang dalam berkomitmen. Fase yang pertama adalah ideas. Dia suka dengan idenya. Ya kayaknya saya suka deh ide bahwa pemimpin itu harus jujur. Bahwa pemimpin itu harus detail atau pemimpin itu harus punya integritas. They like it. Orang ini suka punya pemikiran bahwa ya benar sih saya setuju kalau pemimpin harus punya disiplin, harus punya integritas, jangan pakai topeng kalau hidup. They like it.
Fase yang kedua adalah opinions. Ada emosi yang terlibat. Dia merasa bahwa wah kalau melihat berita-berita tentang ada pemimpin yang korupsi, emosinya marah, meledak-ledak, wah kurang ajar ya dia mengambil uang rakyat. Atau ketika mendengar bahwa wah ada pemimpin yang tidak jujur atau pemimpin yang ternyata nggak punya integritas. Ada emosi yang meluap, wah kok pemimpin seperti itu, kok bisa terpilih seperti itu. Kalau seandainya saya jadi pemimpin, saya mau jadi pemimpin yang berintegritas. Udah mulai bukan hanya pemikiran tapi juga emosinya mulai muncul. Fase ketiga, beliefs. Ada pemikiran dan emosi secara bersamaan. Mulai ada pemikiran bahwa wah harusnya pemimpin itu jujur, dan waktu melihat ada berita-berita pemimpin yang gak jujur atau pemimpin yang ingkar janji, dia berpikir wah ini harusnya gak bener nih. Pemikirannya dan emosinya dua-duanya tergabung. Lalu hal itu membuat orang tersebut atau mungkin itu diri kita fasenya masuk ke dalam fase keempat, yaitu commitments. Pemikiran dan emosi bersatu dengan kehendak. Ada keinginan, gua mau menjadi pemimpin yang punya integritas. Gua mau jadi pemimpin yang punya disiplin. Bukan pemimpin yang leha-leha, leyeh-leyeh, tapi punya kedisiplinan, mau ada yang ngelihat ataupun gak ada yang ngelihat. Mulai ada kehendak, mulai ada komitmen buat gue mau jadi pemimpin yang seperti itu. Mulai dari diri saya sendiri, ada self leadership yang muncul, mulai dari dirimu. Nah yang kelima, fase yang kelima adalah convictions. Ada passion dalam kehidupanmu. Ketika komitmen itu dilakukan berulang kali, maka passion itu muncul dalam kehidupanmu. Maka kamu akan mengerjakan komitmenmu itu dengan setia, berulang-ulang. Namanya komitmen tentu bukan cuma sekali, dua kali doang ya. Bukan cuma 1-2 bulan, tapi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan dikerjakan seterusnya. Yang akhirnya menjadi sebuah passion dalam kehidupanmu. Komitmen itu akan mulai berarti dalam hidup kita kalau kita melakukannya berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Pertama kali saya berhenti nyontek adalah waktu saya kelas 2 SMP, berarti kelas 8. Dan sampai seterusnya, sampai kelas 12, sampai masuk ke masa mahasiswa, saya tidak mengulanginya lagi, saya tidak menyontek lagi. Bahkan ada waktu-waktu di mana kondisi sangat mendukung untuk menyontek, walaupun gak ada yang jaga, gak ada orang, saya tetap melakukan komitmen tersebut. Tanpa disadari, tidak menyontek bukanlah menjadi perjuangan lagi, tetapi itu menjadi bagian dari diri saya, ya emang gak mau aja. Teman-teman, waktu kamu mulai berkomitmen, kamu akan melihat sesuatu yang indah dan luar biasa yang akan terjadi. Saat kamu mulai membuat komitmen, kamu akan mendapatkan kekuatan dan hikmat dalam menjalankan komitmenmu tersebut. Sebetulnya ada banyak alasan untuk kita gak komitmen. Ada banyak alasan untuk kita fail dalam komitmen kita. Aduh, nanti kalau saya gak nyontek, nanti saya dimusuhin. Nanti saya kehilangan teman. Aduh, nanti mungkin teman saya jadi gak lulus, jadi gak naik kelas gara-gara saya. Atau aduh, nanti saya jadi dicap sebagai orang yang pelit. Teman-teman, ada begitu banyak hal yang menjadi pengorbanan kita. Remember, dalam komitmen ada sacrifice. Dalam komitmen juga ada kasih kepada Tuhan. Dan dalam komitmen ada Allah sebagai saksi. Waktu kita komit melakukan kebenaran, kita bilang bahwa Tuhan yang lihat ya, saya berkorban demi memuliakan nama Tuhan, demi menjalankan firman Tuhan. Tuhan yang akan bela, Tuhan yang menjadi pembela kita. Teman-teman, dan kamu akan melihat sesuatu yang indah, ada ide-ide yang muncul sehingga kamu bisa melakukan komitmenmu tanpa harus kehilangan teman, tanpa harus mengorbankan persahabatanmu. Komitmen akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, tetapi tidak langsung pada saat itu juga. Komitmen perlu diuji dengan waktu. Ada ujian-ujian waktu yang akan kita alami dalam komitmen kita. Kebanyakan orang ingin melihat dulu hasilnya apa, coba hasilnya apa, untungnya apa, baru saya mau komitmen. Kalau kita ingin menunggu agar hasilnya bagus dulu atau situasinya perfect dulu agar kita bisa mulai berkomitmen, pada akhirnya situasi perfect tersebut, situasi yang pas tersebut itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita menunggu situasi yang sempurna, maka kita tidak akan pernah bertindak. Itu adalah sikap setengah hati. Dalam sikap setengah hati tidak akan ada hasil yang sempurna. The mission will not accomplish. Atau kalau kita menunggu ada rasa-rasa nyaman, ada mood-mood nyaman dulu, baru kita mau bertindak,
kita akan berfokus pada perasaan kita, ya rasanya, dan rasanya. Seharusnya bukan perasaan yang memimpin kita, tetapi perasaan kita mengikuti keputusan kita. Our thought control our feeling. Pemikiran kita lah yang memimpin perasaan kita. Hari ini sebagai pelajar yang mau bertumbuh dalam karakter, saya mau ajak kalian untuk membuat komitmen. These are the 3 steps. Yang pertama, write. Tulis dulu, write the goals. Coba ingat, ada gak sih janji yang kemarin kamu pernah buat atau minggu lalu atau bulan lalu. Kamu buat janji sama keluarga kamu, sama teman, sama adik atau kakak, tapi belum kamu lakukan sampai saat ini. Tuliskan hal tersebut. Oh, kamu udah janji misalnya mau janji pergi nonton bareng sama kakak atau sama adik. Atau janji buat temenin mama ke pasar, janji buat ada acara makan keluarga bareng. Dari awal tahun gak pernah terlaksana karena kamu gak cocok aja waktunya. Atau janji mengajarkan pelajaran math atau akuntansi kepada teman kamu yang memang kurang bisa. Teman-teman, waktu kamu tuliskan janjimu dan waktu kamu punya hal-hal yang belum kamu lakukan, tuliskan. Tuliskanlah supaya kamu ingat dan komit untuk lakukan. Nah, yang kedua, share. Kalau kamu udah tahu apa yang kamu janji dan belum kamu lakukan, ceritakan pada 1 atau 2 orang teman yang bisa kamu percaya. Minta dia untuk jadi orang yang accountable. Ask someone to be your accountable partner. Karena kalau kita simpen untuk diri kita sendiri aja, akhirnya kalaupun kita lupa kerjain, kita gak akan ada rasa bertanggung jawab. Akhirnya kita ya udah aja lewat seperti itu aja. Kita perlu accountable partner yang bisa ngingetin kita, bisa negur kita kalau kita melakukan kesalahan atau kita lupa akan janji kita. Yang ketiga, discuss. Diskusiin, izinkan teman baikmu tadi memberi masukan atas karaktermu. Discuss your progress, tanya gimana gue udah lakuin ini nih, menurut lo gimana? Mungkin dia bilang aduh kamu sih janjinya hari Senin dilakuinnya malah hari Jumat. Masa 5 hari janji ditelantarin misalnya gitu. Nah di situ kita bisa introspeksi diri, apakah ada kemajuan yang positif atau justru kebalikannya malah stuck dan tidak ada progres. Kesalahan kita itu seperti sesuatu yang menempel di punggung kita. Kita nggak tahu sampai ada seseorang yang memberitahu kalau punggung kita kotor. Hanya orang yang peduli pada kita dengan tulus yang akan memberitahu jika ada kesalahan dalam diri kita. Bukan terkait tugas atau terkait kepentingan kelompok aja, tetapi memang untuk kebaikan diri kita pribadi. Seperti Daud dan juga Yonatan, hubungan mereka tidak terbatas pada status atau jabatan. Tetapi ada Tuhan yang menjadi pusat komitmen mereka. Hal tersebut berlaku untuk segala hal yang mereka kerjakan. Setiap tugas dan tanggung jawab mereka kerjakan dengan penuh komitmen kepada Tuhan dan juga sesama. Dalam komitmen ada kasih, pengorbanan, dan Allah sebagai saksi. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu mau belajar untuk sungguh-sungguh berkomitmen atau menjalani hidup dengan setengah hati? Teman-teman, saya mau ajak kalian berdoa. Hari ini kamu sudah berkomitmen atau masih setengah hati komitmen hidup dalam Tuhan? Kalau kamu hari ini mau membuat satu komitmen yang baru untuk Tuhan, inilah waktunya. Karena bagi Tuhan hanya ada 2 pilihan, 100% atau full heart atau tidak sama sekali. Maka mari kita sama-sama serahkan hidup kita dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hati kami untuk berkomitmen penuh terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terhadap value-value kerajaan Allah. Dan kami minta ampun Tuhan kalau selama ini kami menjalankan kehidupan kami sebagai orang Kristen setengah-setengah. Kadang-kadang kami taat, kadang-kadang kami tidak taat. Ajar kami Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk selalu berjalan dalam ketaatan. Despite of our weaknesses, walaupun banyak kelemahan-kelemahan yang kami miliki, kami tahu Roh Kudus akan berikan kami kekuatan. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang memampukan kamu semua untuk berjalan dalam komitmen kepada Tuhan Yesus. Dan setiap langkahmu akan dipenuhi dengan berkat-berkat ilahi karena Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan share beban doa kalian. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. Happy weekend, God bless you.